Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan contohnya adalah Islam, iman dan ihsan. Wa minhu, termasuk diantaranya adalah doa, rasa takut dan harapan, tawakal, rohbah, keinginan kuat, rohbah, ya, ketakutan yang besar, khusyuk, khasyah, rasa takut, wal inabah, kembali, wal isti'anah, minta tolong, isti'adah, memohon perlindungan, istighosah, meminta dihilangkan kesusahan dan derita, menyembelih, bernadar, dan jenis-jenis ibadah yang lainnya yang Allah perintahkan, kulluha, seluruhnya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Ya, penjelasannya di catatan kaki 4. Maka apa yang disampaikan di matan adalah isyarat ila ba'di hududiha, sebagian dari pengertian ibadah. Dan ibadah menurut sebagian ulama adalah ma'amar bisyar'an, apa yang diperintahkan oleh syariat, min ghairi itiradin urfiyin wala iqtida'in aqliyin, bukan karena konsekuensi budaya, bukan pula karena tuntutan akal. Dan inilah pengertian ibadah dalam pengertian ibadah mahdhah. Maka ibadah mahdhah adalah sesuatu yang hanya diketahui tata caranya dan ketentuannya berdasarkan wahyu. Ya, bukan hasil produk pikiran, produk akal, bukan pula karena tuntutan budaya. Walil ulama fiha ta'arifu katsiratun, dan tentang ibadah para ulama memiliki banyak definisi. Dan termasuk definisi yang paling bagus dan paling lengkap, ya, untuk sebagai definisi ibadah adalah definisi yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala di kitabnya, di risalahnya Al-Ubudiyah, dengan beliau katakan ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Ya, ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Ya, maka intinya semua yang Allah cintai dan Allah ridai adalah ibadah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahirah, yang nampak, ataupun yang batinah, tersembunyi. Dan ini definisi ibadah, karena tadi disampaikan ajma' yang paling lengkap, maka mencakup ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Semua ucapan dan semua perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ucapan dan perbuatan yang berpahala. Ya. Maka itu semua ucapan dan perbuatan yang hukumnya wajib atau mustahab, maka semuanya adalah ibadah. Wa'ad dan ahwan mimma addahul musannifu. Kemudian Syekhul Islam ada menyebut satu persatu contoh-contoh ibadah, nahwan, semisal atau mirip dengan apa yang disebut satu persatu oleh musannif, penulis matan. Wa huwa min asmali ma urifat bihi. Dan ini adalah, dan definisi dari Ibnu Taimiyah ini adalah termasuk min asmal,
yang paling luas cakupannya, ya, urifat bihi, yang ibadah didefinisikan dengannya. Ya, definisi yang paling luas cakupannya. Maka semua fakulu fardin min afradil ibadati, maka semua fardul ibadah tercakup dalam ungkapan ini. Maka tercakup di dalamnya madzukira, bentuk-bentuk ibadah yang disebutkan, wa yadkhulu fiha, dan termasuk di dalamnya apa yang menjadi cakupan pengertian. Ya, maka ibadah mencakup semua jenis ketaatan. Kemudian di poin yang kelima, artinya semua jenis ibadah, baik yang disebutkan atau yang tidak disebutkan, hanya untuk Allah semata. Tidaklah layak sedikit pun untuk selain Allah Azza wa Jalla, baik untuk malaikat yang dekat ataupun nabi yang jadi rasul, lebih-lebih selain keduanya. Dan tidak ada yang lebih sesat dan lebih zalim dibandingkan orang yang menjadikan minha dari ibadah syai'an sedikit pun untuk makhluk marbub, yang makhluk itu dipelihara oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya. Kembali ke matan. Dan dalil bahasanya ibadah seluruhnya hanya untuk Allah adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada yang lain. Di penjelasannya di poin pertama, ya, tentang masjid ada dua tafsiran sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Yang pertama adalah tempat-tempat yang dibangun untuk ibadah kepada Allah. Fal makna, maka makna ayat, anna, bahasanya bangunan-bangunan masjid itu hanyalah dibangun untuk ibadah kepada Allah semata. Maka janganlah kalian menyembah di masjid ghairahu, selain Allah. Tafsiran yang kedua yang dimaksud dengan masajid adalah al-a'dha, anggota badan yang digunakan untuk bersujud. Allati khalaqaha, yang Allah menciptakan anggota badan tersebut, yaitu 7 anggota badan, liyasjuda lahu 'alaiha, supaya seorang itu bersujud dengan 7 anggota badan itu, bersujud lahu, untuk Allah. Itulah wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Maka janganlah bersujud biha, dengan 7 anggota badan ini, kepada selain Allah. Maka janganlah engkau berdoa bersama Allah ahadan, pada siapapun. Ahadan adalah kata yang syamilah, mencakup banyak hal, amatan, yang luas cakupannya. Ahadan di sini isim nakirah, didahului larangan, menunjukkan makna umum, sehingga mencakup malaikat, para nabi, para wali, orang saleh, dan yang lainnya. Maka tidak boleh ada seorang pun, ya, yang menjadi tempat berdoa di samping Allah, baik itu malaikat, para nabi, orang soleh, atau yang lain. Maka kata-kata ahadan itu mencakup semua makhluk. Kembali ke matan. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun. Maka siapa yang membelokkan minha dari ibadah syai'an, satu saja, kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang
berdoa di samping kepada Allah, dia berdoa kepada sesembahan yang lain yang dia tidak punya bukti kalau itu adalah sesembahan, maka hanyalah perhitungan untuknya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Penjelasan di catatan kaki 2, ai mimman sarafa syai'an, siapa yang membelokkan satu saja dari berbagai macam bentuk ibadah yang disebutkan oleh musannif rahimallahu ta'ala, semisal berdoa kepada selain Allah, kepada orang yang sudah mati atau orang hidup namun gaib, lain tempat, tanpa menggunakan alat komunikasi, atau berharap kepada mereka orang yang sudah mati dan al-ghaibin, atau takut, atau meminta untuk dipenuhinya hajat, dihilangkannya kesusahan, dan ditolongnya orang-orang yang kesusahan, dan yang lainnya, maka dia musyrik, syirik akbar, yang mengeluarkan dari agama. Kafir, kafir besar yang mengeluarkan dari agama. Nah, apa beda syirik sama kafir? Asyirku wal kufru qad yutlaqani bima'nan wahidin. Istilah syirik dan kafir terkadang digunakan dengan pengertian yang sama, yaitu kafir kepada Allah, dan nama dan label bagi orang yang tidak punya iman kepada Allah. Namun waqad yufarraqu bainahuma. Namun terkadang dua kata tersebut dibedakan. Fayukhassu asyirku, kemudian istilah syirik dikhususkan biqasdil authan, khusus untuk bersengaja menyembah berhala dan makhluk yang lainnya. Mal i'tirafi billahi, dalam keadaan mengakui adanya Allah. Sedangkan kafir atau kekafiran itu lebih luas. Maka bisa dia bentuknya orangnya masih percaya dengan Allah, namun menyembah selain Allah, atau dia tidak percaya dengan Allah, semacam ateis. Semacam ateis. Maka orang ateis kafir namun bukan syirik, bukan musyrik. Maka kafir lebih luas daripada kemusyrikan dalam penggunaan ini. Kemudian poin yang ketiga, wa man asyraka billahi, siapa yang menyekutukan Allah maka dia tidak memiliki hujah yang membelanya. Hujah lahu itu hujah yang membela. Lain hanya kalau hujah alaihi, itu hujah yang menyudutkan. Maka tidak ada hujah yang membelanya, tidak pula bayyinah, tidak ada bukti yang membelanya. Dan tidak akan ada hujah yang membela siapapun dalam klaim kemusyrikan. Tidak ada bukti baginya kalau itu adalah sesembahan. Kalimat ini adalah sifat yang lain untuk sesembahan selain Allah. Dan dia adalah sifat yang melekat padanya. Artinya tidak memiliki mafhum mukhalafah. Sifat yang melekat, tidak memiliki mafhum mukhalafah, tidak mengandung kebalikan. Oh, kalau begitu boleh menyembah makhluk asalkan punya bukti. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada satupun makhluk yang punya bukti kalau dia sekutu bagi Allah. Maka ini sifatun lazimatun lahu, adalah sifat yang melekat pada sesembahan selain Allah. Ji'a biha, didatangkan li ta'kidi, untuk menegaskan. Atau jumlatun mu'taridatun, jumlah i'tiradiyah antara syarat wal jaza dan jawab syarat. Jaza di sini sama dengan jawab syarat.
wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Nah ini syaratnya, fa innama hisabu inda rabbih. Maka ini jawabnya. Ada namanya dalam nahwu ada namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah adalah satu kalimat yang disisipkan di antara dua unsur pokok kalimat. Misalnya di antara mubtada dan khobar, di antara fi'il dan fa'il. Misalnya di antara jumlah i'tiradiyah adalah kata-kata insyaallah. Saya insyaallah seorang penuntut ilmu. Misalnya, ana insyaallahu talibul ilmi. Nah ini ada mubtada khobar, kemudian disisipi kalimat insyaallah. Maka ini namanya i'tiradiyah. Di sini jumlatun mu'taridatun. Fa inna ma hisu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Artinya Allah akan menghisab hal tersebut dan Allah akan berikan balasan bima yastahiquhu dengan apa yang menjadi haknya karena kemusyrikannya. Summa akhbara, kemudian Allah kabarkan bahasanya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Maka Allah namai mereka orang yang musyrik dengan nama kafir. Kenapa diberi label kafir? Karena berdoa di samping kepada Allah, berdoa minta-minta kepada selain Allah. Wala yunazi'u muslimun, dan tidak ada satupun muslim yang berselisih pendapat tentang kafirnya orang yang minta-minta kepada selain Allah di samping kepada Allah. Wafil ayat, dan dalam ayat di atas awdahu burhanin, terdapat bukti yang paling jelas kafirnya orang yang berdoa di samping kepada Allah, berdoa kepada selain Allah. Baik sesuatu yang diminta itu malaikat, nabi, pohon, kubur, ataupun jin. Ya, maka di sini kita jumpai faedah bahasa ilmiahnya nukilan ijma'. Kafirnya orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La yunazi'u muslimun. La yunazi'u muslimun. Artinya ijma'. Bahasanya kafirnya orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wafil hadisi, di hadis disebutkan doa mukhul ibadati, doa itu intinya ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahasanya berdoa kepada selain Allah adalah kemusyrikan adalah waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian meminta kepadaku, niscaya aku akan jawab permintaan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Penjelasannya, hadza syuru'un. Syuru'un artinya mulai. Ini kata kerjanya syara'a. Ya, maknanya bada'a. Hadza syuru'un ini mulai menyebutkan dalil-dalil jenis-jenis ibadah yang telah addaha tadi disebut satu persatu. Mujmalatan secara global. Adapun dalil untuk Islam, iman dan ihsan maka akan datang secara detail, secara spesifik ketika membahas al-asal ats-tsani. Wa bada'a dan mulai ba'daha setelahnya, setelah macam-macam ibadah secara global dengan doa. Kenapa dimulai dengan doa? Li'annahu ahammuha. Karena doa adalah jenis ibadah yang paling penting. Faqal
musannif penulis matan mengatakan wa fil hadithi. Maksudnya maksudnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa adalah saripati ibadah. Mukhu syai' artinya khalisuhu, inti sesuatu. Dalam redaksi yang lain dan ini yang sanadnya yang lebih bagus, karena ad-du'a'u mukhul ibadah sanadnya dhaif. Yang kuat adalah ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu ibadah. Di sini ad-du'a'u huwal ibadah, kalau pakai redaksi yang kedua, maka di sini ada dhamirul fasl, yaitu huwa. Ad-du'a'u huwa al-ibadatu. Ya, ad-du'a'nya mubtada, huwanya dhamirul fasl, al-ibadatunya khabar. Ya, contoh dhamir fasl yang lain, misalnya faulaika humul muflihun. Hum di situ namanya dhamirul fasl. Dan dhamirul fasl itu harf dan bukan isim. Kalau dhamir itu isim. Kalau dhamir itu isim. Tapi kalau dhamirul fasl itu harf. Nah, kaidahnya sebagaimana disampaikan misalnya Syekh Ibnu Utsaimin di Ushulun fi Tafsir, dhamirul fasl yufidul hasr. Bahasanya dhamirul fasl itu memiliki fungsi menghasilkan makna hanya. Maka ya, doa itu hanya ibadah. Atau ibadah itu hanya doa, tidak yang lainnya. Wal khobar, dan khobar mubtada itu mu'arraf, ma'rifat dengan alif lam. Ya, kaidah dalam ilmu balaghah, ya, jika mubtada dan khobar itu dua-duanya ma'rifat, maka itu yufidul hasr, menghasilkan makna hanya juga. Nah ini liyadulla alal hasri, untuk menghasilkan makna hanya. Pakai dhamirul fasl itu hanya, seandainya tanpa dhamirul fasl ad-du'a'u al-ibadatu, itu juga artinya hanya. Sehingga maknanya, pesan yang mau disampaikan, anal ibadata laisat ghairu du'ai. Ibadah itu tidak ada selain doa. Atau innama hanyalah hiya, ibadah itu adalah ad-du'a'u nafsuhu, doa itu sendiri. Kemudian doa itu ada dua macam, doa permohonan. Definisinya tolabu ma yanfa'u da'i, meminta hal yang manfaat bagi orang yang berdoa. Min jalbi naf'in, mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Yang kedua doa ibadatin, doa ibadah, bi ayyi nau'in min anwa'il ibadati, dengan semua bentuk ibadah. Wa ma, itulah satu bentuk ibadah, lam yakun fihi su'alun, tidak ada padanya permintaan, wala tolabun, tidak pula permohonan. Namun semisal dia baca Quran, puasa dan yang lainnya, itu disebut doaul ibadah, karena semua orang yang beribadah itu pada dasarnya berharap agar Allah menerima ibadahnya, Allah memberikan pahala untuk ibadahnya, Allah memberikan ampunan dengan sebab ibadah yang dilakukan, dan seterusnya. Wa adalah hadis, dan hadis ini berasal dari Nabi bergandeng dengan ayat. Kemudian berkenaan dengan ayat, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Dan Allah janjikan pada para hamba bahasanya Allah akan mengijabahi doa-doa mereka. Maka karena diperintahkan, maka itu menunjukkan kalau doa itu ibadah. Bahkan doa adalah ajalul ibadati, ibadah yang paling agung dan asasnya ibadah.
Wadalla, dan perintah Allah untuk berdoa menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Dan bahasanya doa adalah di antara hal yang Allah cintai. Wafil hadisi, dalam hadis disebutkan malam yada'ullaha, dalam riwayat yang lain malam yas'alillaha, siapa yang tidak meminta kepada Allah yaghdab alaihi, maka Allah murka kepadanya. Hadis ini secara umum kontennya benar, kandungan matanya benar, namun sanadnya dhaif. Riwayat Tirmidzi. Teksnya malam yas'alillah yaghdab alaihi. Oh, ini di sini dikatakan hasan. Di Islam Web disampaikan terdapat dalam hadis di Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak berdoa minta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Ada pertanyaan tentang apakah berdoa itu hukumnya wajib. Maka disampaikan doa itu wajib secara global. Jadi hukum doa dilihat dari dua sisi. Dari sisi global, hukumnya wajib. Dalam pengertian, tidak boleh seorang muslim hidup bertahun-tahun tidak pernah berdoa minta kepada Allah. Tidak boleh bagi seorang muslim ya baqa hayatahu kullaha, bertahun-tahun hidup dan tidak pernah berdoa. Atau ya kalau tidak sama sekali, jangan sampai itu menjadi dominan hidupnya, tidak pernah berdoa. Jadi mungkin ya setahun itu cuma pernah sekali berdoa gitu. Itu malaliyas ilaha yaghdab alaihi. Namun dari sudut pandang parsial, hukumnya mustahab, tidak wajib. Di sini dikatakan sanadnya hasan. Di Durar malam yas'ila yaghdab alaihi dari Al-Albani, derajatnya hasan. Ini ada beberapa redaksi. Kalau redaksi Ibnu Majah malam yada'ullaha yaghdab alaihi, diatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad malam yas'alillaha ghadiba alaihi. Dalam redaksi Imam Ahmad malam yas'alillaha ghadiba alaihi. Dalam redaksi Hakim di Mustadrak, man la yada'ullaha ghadiba alaihi. Jadi yang pakai man lam yada'u itu Ibnu Majah dan Al-Hakim. Semuanya dari riwayat Abu Saleh Al-Khawzi dari Abu Hurairah. Nah, Abu Saleh Al-Khawzi ini dinilai dhaif oleh Ibnu Ma'in. Namun Abu Zur'ah mengatakan tidak mengapa. Ma'adhalika hadis ini dinilai sahih oleh Hakim, disetujui oleh Zahabi. Ibnu Bas mengatakan penguat untuk hadis ini banyak. Di antaranya hadis Nu'man bin Bashir, ad-du'a wal ibadah.
Saya Ibnu Bas mengatakan wa du'a ajma'u alaihi al-mukallafun minal muslimin wa min khairil muslimin. Berdoa itu satu hal yang disepakati oleh setiap mukallaf muslim ataupun non muslim. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya doa adalah min afdhalil ibadat, termasuk ibadah yang paling utama. Min afdhalil asbab, sebab yang paling utama, yang paling luas dan paling lengkap. Dan doa dengan sepakat ulama manfaat bagi yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan doa adalah senjata orang yang beriman. Maka saya Ibnu Bas menilai hasan, saya Al-Albani juga menilainya derajatnya hasan. Tadi yang saya sampaikan berdasarkan ingatan saya ternyata tidak pas. Kemudian sama doa ibadatan, Allah menamai doa itu ibadah. Wajah dan terdapat dalam Al-Quran fi ghairi maudhi'in, dalam sejumlah ayat bahasanya doa adalah ibadah. Fasarfuhu, maka memberikannya untuk selain Allah adalah syirik akbar. Dan Allah kabarkan bahasanya orang yang faktor yang menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah adalah kesombongan. Fajuzu, maka mereka diberi balasan dengan balasan yang mengerikan, yaitu masuk dalam jahannam, masuk dalam neraka, soririn, dalilin, dalam keadaan hina dan hina. Sebagai hukuman bagi mereka karena mereka ibadah kepada Allah yang mereka tinggalkan. Pada itu satu ibadah yang Allah wajibkan atas mereka. Kemudian wadalilul khaufi, dan dalil kalau khauf itu ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kalian padaku jika kalian betul-betul beriman. Penjelasannya poin pertama, rasa takut adalah salah satu ibadah hati. Bahkan rasa takut adalah rukun ibadah, rukun terbesar dari ibadah. Maka tidak akan ada memurnikan ibadah untuk Allah, yang ini merupakan perintah Allah kepada para hamba, kecuali dengan modal rasa takut. Khauf adalah masdar dari khofa ya khofu. Maknanya adalah fazi'un wa wajalun, takut dan takut. Hanya saja bedanya, khauf itu berkenaan dengan terjadinya hal yang tidak disukai. Sedangkan rasa takut yang disebut dengan faza'a itu adalah ma faja'a minhu, rasa takut yang datangnya tiba-tiba. Maka faza'a unsur utamanya adalah tiba-tibanya. Wahwa ini. Dan rasa takut adalah terganggunya hati bitauqi', dengan memprediksikan makruhin ajilin, hal yang tidak disukai yang akan segera terjadi. Wal wajal min ghairi muta'addin, wal khauf min muta'addin. Apa beda wajal dengan khauf? Maka wajal itu min ghairi muta'addin, dari pihak yang tidak melampaui batas, pihak yang tidak mengganggu. Sedangkan khauf itu min muta'addin, dari pihak yang mengganggu.
Dan penjelasan yang kedua, awal ayat ini sebelum fala takhafu ma khafuni, itu adalah setan menakut-nakuti para kekasihnya. Membuat besar para kekasih setan dalam dada kalian. Membuat kesan kepada kalian bahasanya mereka wali-wali setan itu dzu ba'sin. Dia adalah orang yang kuat. Maka Allah larang kalian untuk takut dengan wali-wali setan. Yang mereka ini menakut-nakuti kalian dengan mereka. Dan takutlah kalian kepada aku. Takutlah untuk menyelisih perintahku. Dan bertawakallah kepada aku. Fa innika fikum, aku akan mencukupi dan melindungi kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Maka Allah jadikan itu sebagai syarat keabsahan iman. Maka sebagaimana jika berdoa kepada selain Allah atau minta kepada selain Allah, intafa'anhul imanu, iman itu hilang, maka demikian juga jika seorang takut kepada selain Allah. Perhatikan khaufus sirri, ini kata kuncinya. Dengan rasa takut yang disebut dengan khaufus sirri. Mislu ayah khaufa, semisal rasa takut ayaf ala bihi syai'an bisirihi. Satu pihak takut pada satu pihak itu akan berbuat pada dirinya syai'an sesuatu. Bisirihi dengan sembunyi. Tidak jelas sebabnya. Ini rasa takut yang membatalkan iman. Fa'inal khaufa anwa'un, karena rasa takut itu ada beberapa macam. Maka rasa takut itu ada beberapa macam, diantaranya disebut dengan khaufus sirri. Fa'idha khaufa min ghairillahi, jika ada rasa takut kepada selain Allah, fi ma la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal yang tidak ada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah, maka ini adalah musyrikun kafir, orangnya musyrik kafir. Maka rasa takut yang membatalkan iman disebut dengan khaufus sirri. Rasa takut tersembunyi, yaitu rasa takut pihak tertentu itu akan menimpakan sesuatu yang buruk, karena tadi khauf itu berkenaan dengan makruh, sesuatu yang tidak disukai, bisirihi, secara sembunyi-sembunyi, tidak jelas sebabnya. Maka ketika misalnya lewat di tempat yang angker karena tidak memenuhi norma normanya orang musyrik ketika lewat tempat angker tersebut, maka nanti khawatir, ada ketakutan karena tadi kelupaan nggak pakai norma lewat di tempat angker, maka nanti tiba-tiba tanpa sebab yang jelas jatuh sakit atau terjadi kecelakaan tanpa sebab yang jelas. Naik motor itu tidak hujan, tidak ada oli, tidak ada pasir, kepleset sendiri. Itu namanya bisirihi. Namanya bisirihi. Maka rasa takut semacam ini adalah syirkun akbar yang membatalkan keimanan. Khawatir ketika sudah kehamilan sekian bulan belum kemudian mengadakan ini dan itu, nanti khawatir anaknya cacat. Cacatnya apa sebabnya? Tidak ada sebabnya. Semuanya normal semua. Tidak ada gejala, tidak ada bakteri, tidak ada ini, tidak ada virus, tidak ada apa-apa. Nanti daun telinganya cuma satu. Kenapa? Ya karena kemarin tidak melakukan acara ini dan itu. Ini khaufus sirri. Rasa takutnya itu sendiri adalah pembatal keimanan. Ya demikian yang kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.